Api yang disembah yang tak boleh padam sampai kapanpun, ketika itu padam seketika. Lalu yang kedua, ada satu berhala patung yang besar yang mereka sembah di waktu pagi, siang, malam, 24 jam mereka kasih sesajen. Maka ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, patung tadi runtuh dan roboh, dan kemudian api tadi padam. Ternyata ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dengan datangnya seorang manusia yang suci, manusia yang bersih, sampai tidak ada kesyirikan, penyembahan yang dilakukan oleh setiap manusia. Kota Arab pada saat itu mereka damai, tidak ada pertikaian, tidak ada pembunuhan, perkelahian, pemburuan segala macam. Maka semua hening ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kaum muslimin, dengan kedatangan baginda Rasul, kita wajib untuk bersyukur. Dengan tujuan adalah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena memperingati hari lahir Nabi Muhammad itu merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada beliau. Makanya banyak sahabat, ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Ketika Nabi Muhammad wafat meninggal dunia, apa kata Bilal? Wahai penduduk kota Madinah, dengarkan kamulah, saksikan kamulah, sesungguhnya pada hari ini aku akan pergi hijrah ke tempat yang lain dan aku takkan tinggal di kota Madinah. 2 tahun Bilal bin Rabah meninggalkan kota Madinah. Begitu masuk tahun ketiga, datang kembali ke Madinah sambil menangis, berjumpa dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Wahai Bilal, apa gerangan engkau datang? Sudah 2 tahun kita tak berjumpa, kau datang ke sini dalam keadaan sedih dan menangis. Apa kata Bilal? Wahai Abu Bakar, tadi malam aku bermimpi, aku berjumpa dengan Nabi dalam mimpiku. Tiba-tiba Nabi mengatakan, wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, kau tak datang kepadaku, kata Nabi. Langsung terbangun Bilal, maka dia langsung menangis. Datang keluarganya bertanya, wahai paman kami, wahai ayah kami, wahai suamiku, apa yang menyebabkan engkau menangis? Tadi aku barusan bermimpi berjumpa dengan Nabi. Nabi tegur aku, lalu apa kata Nabi? Alangkah kerasnya hatiku. Maka keluarga Bilal mengatakan, kalau begitu wahai suamiku, pergilah engkau kembali ke kota Madinah, jenguklah makam Nabi, ucapkan salam kepadanya, berarti Nabi rindu kepadamu. Maka Bilal bin Rabah pun kemudian datang ke kota Madinah. Begitu Bilal bin Rabah berziarah ke makam Nabi, sambil menangis Bilal bin Rabah ketika menatap makam baginda Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan, Pak, sangkinkan sedihnya Bilal bin Rabah sampai tanah kuburan Nabi basah diakibatkan air matanya Bilal bin Rabah. Makanya itulah dalilnya, Pak, Bu, kita boleh menangis ketika berziarah ke makam orang yang kita ziarahi. Bilal bin Rabah datang ke kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, maka Bilal bin Rabah telah meluangkan rasa rindunya kepada Nabi, sambil menengok kuburan Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab salam Bilal bin Rabah, dan Bilal bin Rabah merasa tenang hatinya, dan dia pamitan pulang kepada Abu Bakar Siddiq. Sebelum dia pulang, ibu bapa, tiba-tiba datanglah Umar bin Khattab membawa 2 laki-laki. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain. Hasan dipegang dari tangan sebelah kanan Umar, dan kemudian Husain dipegang Umar dengan tangan sebelah kirinya. Apa kata Umar? Wahai Bilal, jangan kau tinggalkan dulu kota Madinah. Tahukah engkau siapakah 2 anak ini yang kubawa, yang kugandeng, yang sengaja kutunjukkan ke hadapan engkau? Apa kata Bilal? Ini Hasan yang sebelah kanan, ini Husain yang sebelah kiri. Ketika aku memandang wajah Hasan, aku teringat dengan wajah Nabi. Ketika aku lihat kaki Husain, aku terbayang bagaimana kaki Nabi. Makanya Hasan, Bu, itu, Pak, mirip dengan wajah Nabi. Husain kakinya persis dengan kaki Nabi. Makanya sahabat kalau rindu dengan Nabi, mereka menengok wajah Hasan,
dan mereka menengok kaki Husain, ternyata di atas wajah Nabi, di bawah kaki Nabi, maka seolah-olah mereka memandang dua laki-laki ini cucu Nabi merupakan adanya Nabi walaupun Nabi telah wafat meninggal dunia. Makanya ibu bapak, sunnah memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW dengan tujuan apa? Dengan tujuan ada mahabbah, rasa cinta di hati kita yang mendalam, sehingga tertanam di hati kita mau makan membaca salawat, mau tidur membaca salawat, pergi sekolah membaca salawat, pulang sekolah membaca salawat. Salawat yang dibaca itu akan datang di hari kemudian kelak. Salawat itu akan sampai ke makam Nabi. Setelah sampai di makam Nabi, apa kata Nabi? Wahai malaikat, tolong sampaikan ini salamku kepada hambaku yang berada di sana, yang mana telah mereka mengucapkan salam kepadaku. Maka ada seorang ulama besar ketika ia usai belajar dengan gurunya Syekh. Apa kata Syekh tadi? Kau mesti menanam satu pohon duit. Bingung dia, Syekh, apa yang dimaksud dengan pohon duit ini? Apa kata Syekh tadi? Kau akan sia-sia ilmumu kalau seandainya engkau tak membuat di muka rumahmu, di halamanmu ada pohon duit. Maka kata Syekh tadi, yang dimaksud dengan pohon duit itu adalah jangan pernah engkau menghentikan membaca salawat kepada Nabi. Makanya ibu bapak, orang yang memperbanyak membaca salawat akan tak putus rezekinya. Orang yang memperbanyak membaca salawat, setiap kesusahan akan dimudahkan Allah. Orang yang membaca salawat akan dikasih Allah rezeki yang tak disangka-sangka. Tanpa salawat Nabi, seluruh amal kita akan tertolak, tak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjadinya nanti hari kiamat, datanglah manusia beragam macam membawa amalnya. Ada membawa amal ibadah sembahyang, kena rajin sembahyang. Ada pula membawa amal ibadah sedekah, kena banyak sedekahnya. Makanya sedekah yang paling banyak pahalanya Bapak Ibu, sedekah lopat, berlipat-lipat pahalanya. Maka masing-masing dibawa amal tadi. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Apakah amal kamu ini sudah kamu tunjukkan kepada kekasihku Muhammad? Kalau seandainya belum, maka amal kamu takkan kuterima. Setelah kita bawa ibu bapa amal kita tunjukkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wahai hamba Allah, wahai umatku, setiap amal yang kau lakukan pada hari ini akan kuberikan syafaat. Baru tunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amal akan sia-sia kalau seandainya bukan pertama kali Muhammad yang memberikan syafaat bagi setiap orang yang beramal. Dan nanti pun ibu bapa, ketika kita menghadapi kematian, maka Allah Ta'ala akan mencabut ruh setiap manusia yang disebut dengan al-mautu al-ajalun, kematian kepastian yang diberikan Allah Ta'ala. Idza matal mar'a faqad qamat qiyamah. Kalau telah mati seseorang, maka berlakulah kepadanya hukum kiamat. Begitu badan terbujur kaku dan kemudian lunglai, tak bisa bergerak. Kenapa? Ternyata penyakit yang tidak ada obatnya yang akan datang ke tubuh manusia, itu yang disebut dengan kematian. Kita masih sehat, kena ruh masih menempel. Kita masih bisa berjalan, tertawa, tergerak, segala macam, masih menempel ruh di badan kita. Tapi suatu hari itu ibu bapak, ruh akan cuma menempel bisa 1 hari lagi, bisa setengah hari lagi, bahkan bisa 1 menit lagi. Artinya 1 menit lagi ia menempel di badan kita, dia akan pergi untuk selamanya. Maka manusia badan akan terbujur kaku, dan untuk selama-lamanya dia akan dimasukkan ke liang lahatnya. Begitu awal pertama kali ingin meninggal dunia, nampak kita amal dari ujung kaki, berjalan dengan beragam macam rupa dan kemudian bentuk indahnya. Ada bercahaya begitu gemilau, kemudian indah sekali. Bertanyalah kita, siapa engkau yang datang? Kenapa mengarah aku? Apa kata amal tadi? Hamba Allah, jangan kau takut. Aku amal ibadah salatmu, itulah sembahyang yang kau lakukan ketika hidup sampai saat ini. Aku yang setia mendampingimu. Maka amal ibadah sembahyang ibu bapa, lalu ia berdiri kemudian berhenti di atas kepala kita. Lalu kita tengok dari jauh, siapakah engkau? Tiba-tiba nampak kita cahaya yang agak kurang terang, tapi lebih terang amal ibadah sembahyang tadi.
Nabi. Lalu ia berkata, aku adalah amal ibadah puasamu, akan kutemani engkau sampai menghadapi kematian. Begitu sudah habis seluruh amal ibadah itu, ibu bapa di atas kepala kita semuanya mereka ontok, maka mata kita memandang ke atas. Makanya orang yang ingin meninggal dunia, mata akan menengok ke atas. Apa yang mereka tengok? Akhirat alam ghaib yang di bawah tak sanggup tengok lagi. Kerana di bawah ni dunia, di atas akhirat. Dunia akan tinggal, akhirat akan kita jumpai. Maka amallah sebagai kawan kita menghadap kepada Allah. Begitu dicabut nyawa kita, mata terbuliak ke atas, maka pada saat itulah ruh akan ikut dengan amalnya sesuai apa yang mereka lakukan. Maka begitu nampak mata terbuka, di sebelah bapak ibu sunnah membacakan doa Bismillahu ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kau wafat sesuai dengan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tanda orang yang elok matinya cuma 3 tanda dikasihkan Allah orang yang elok matinya. Yang pertama, dia sanggup mengucapkan kalimat La ilaha illallah, walaupun tak jelas tapi ada kalimat Allah yang keluar dari lidahnya. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Yang kedua, tanda yang diberikan oleh Allah orang yang husnul khotimah, wajahnya akan berkeringat. Orang tak keringat jagung atau kocik-kocik, maka keringat tadi tanda-tanda respon malu. Ketika nyawa ingin dicabut, ditunjukkan Allah ini surga yang bakal kau tempati, jangan kau sedih. Maka kita bayangkan, ya Allah, ibadahku tak seberapa, dosaku banyak, kenapa engkau berikan surga? Maka dia merasa malu, keluarlah keringat dari wajah badannya. Ini tanda-tanda yang kedua, orang yang elok matinya. Tanda yang ketiga yang dikatakan oleh Nabi, orang yang bagus meninggalnya adalah wajahnya akan cerah, wajahnya memutih ketika meninggal dunia. Kenapa putih wajahnya? Amal itu Pak menempel ke wajah masing-masing. Amal ibadah sembahyang menempel ke pipi kanan, amal ibadah puasa pipi kiri, amal ibadah zakat di kening. Seluruh amal menempel ke wajah, wajah akan berubah menjadi putih ketika kita meninggal dunia. Makanya Bu, kalau nampak ibu nanti ada perempuan yang meninggal, wajahnya putih, sunnah ibu mengusap wajahnya sambil membaca doa tadi Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dari kening sampai dagu diusap, dan kemudian ibu usapkan pula bekas usapan tadi ke wajah ibu sambil membaca Allahumma khtimni bihusnil khatimah, wafatkan aku ya Allah dengan sebaik-baik kematian. Jangan takut, jangan gara-gara itu ibu takut nanti mati pula aku. Tidak, usapkan saja dengan tapak tangan kanan, kemudian sapukan ke wajah. Begitu ibu tengok ada meninggal perempuan, putih wajahnya, ibu sapukan. Ingat kaji sore ini, begitu ibu sapukan, tiba-tiba kok kosat, ternyata bodak kirinya tobakan, bukan karena amal ibadahnya. Jadi intinya jamaah, begitulah salah satu kematian yang bakal dihadapi manusia. Artinya semua akan tinggal, yang kekal amal ibadah. Semua akan tinggal, yang kekal adalah amal. Amal akan mengantarkan ke surga Allah Ta'ala, dan dosa selalu mengajak manusia ke dalam neraka jahanam. Jadi momennya adalah peristiwa mautnya Nabi Muhammad SAW di hati kaum muslimin mesti ditempelkan. Nabi Muhammad 13 tahun berdakwah di kota Mekah, 13 tahun Nabi berdakwah. Kemudian hijrah ke kota Madinah 12 tahun. Nabi kita Muhammad cuma 25 tahun beliau menyampaikan Islam, tapi Islam pada saat ini tetap di hati setiap manusia. Makanya perjuangan yang paling tinggi adalah perjuangan hijrahnya Nabi dari Mekah sampai ke kota Madinah. Banyak pengorbanan. Yang pertama, Nabi meninggalkan harta di Mekah, Nabi tinggalkan keluarga di Mekah. Diakibatkan beliau Allah perintahkan, Muhammad kau tinggalkan ini Mekah, pergi ke Madinah, kerana orang Mekah sudah memboikot. Kau tak bisa jualan Muhammad, tak ada yang membeli. Kau tak dikasih membeli, tak ada yang menjual kepada Muhammad. Sampai-sampai Abu Talib makan rumput 3 tahun lamanya. Itulah saking sakitnya ketika di kota Mekah. 3 tahun
Abu Talib, Nabi, kaum muslimin makan rumput, makanan tak ada, tak dikasih. Begitu masuk tahun keempat, dicabut hukum baikot, kaum muslimin dikasih kesempatan. Gara-gara itulah Abu Talib memakan yang enak, langsung sakit perutnya dan dia pun meninggal dunia. Ternyata itu udah terjadi di masa Nabi. Mungkin Bapak Ibu sering menengok video kan, bagaimana anak kecil yang di Palestina yang tak ada makanan, dan yang Suriah tak ada makanan. Sampai pernah nampak aku anak kecil di video tu, umur 5 tahun, rumput di tangannya, dimakannya rumput, langsung menangis. Kenapa menangis? Terbayang kita banyak makanan yang lezat yang terbuang, tapi mereka tak sanggup, sampai rumputlah mereka makan. Ternyata yang dirasakan anak Palestina pada saat ini telah dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perjuangan yang begitu sangat besar adalah ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah menuju sampai kota Madinah. Hendak dibunuh Nabi di Mekah, hendak dipenggal kepala Nabi di Mekah. Untunglah Allah Ta'ala menurunkan satu ayat kalimatnya dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi langkahkan kaki, buka pintu. Tiba-tiba yang ingin membunuh Nabi, mereka tertidur semuanya, sehingga mereka tak bisa menengok Muhammad meninggalkan kota Mekah sampai menuju kota Madinah. Makanya ini Bapak Ibu dihafal dan diamalkan setiap sembahyang. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan penghalang di depan mereka, di belakang mereka, telinga kanan, telinga kiri, atas bawah. Fa'aghshaynahum, kami kunci hati mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tak melihat Muhammad pergi meninggalkan kota Mekah. Begitu sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad pun disambut dengan syair Tala al-Badru alaina min saniwatil wada wajib syukur alaina. Maka perempuan Madinah sibuk mereka mengambil pucuk kurma, lalu mereka taburkan minyak wangi, lalu mereka aduk, mereka saburkan ke rombongan Muhammad yang datang. Itulah ibu bapak dalilnya boleh kita mengupah-upah orang yang sakit kemudian sehat. Nabi sakit di kota Mekah, sehat di kota Madinah. Nabi Muhammad takut di kota Mekah, tapi beliau berani di kota Madinah. Makanya supaya makin kuat hati Muhammad, dibuatlah upah-upah. Apa upah-upahnya? Dibacakan Tala al-Badru alaina. Lalu perempuan Madinah mereka menaburkan ujung pelepah kurma ke depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya ibu bapak, boleh kita mengupah-upah orang yang sakit kemudian sehat, pergi haji diupah-upah, pulang haji diupah-upah, anak nikah diupah-upah. Maka ini hukumnya adalah disunnahkan. Sampai wafat Nabi Muhammad tak pernah menyinggung masalah ini. Bahkan perbuatan tadi sampai saat ini dilakukan orang Madinah. Yang pertama mengupah-upah, yang kedua membaca salawat syair pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paduka Bapak Ibu, itulah mungkin tausiah kita pada siang hari ini. Di sana sini ada yang anak bertanya, maka kami silakan untuk ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.